Kontraktor ini mempunyai dua pemberi tugas. Satu, PT Babah yang memberi proyek pembangunan rumah A senilai 1.200 juta dan pembayarannya dalam 3 tahap. Yang kedua adalah Tuan Ali dengan nilai pembangunan rumah B senilai 1.200 juta dan pembayarannya tiap bulan. Saudara, mari kita lihat siklus usaha kontraktor ini, yang dimulai dengan lingkaran yang menggambarkan siklus usahanya. Tahap pertama adalah kas awal sebesar 50 juta rupiah yang digunakan untuk investasi sebesar 10 juta untuk membangun tempat kerja misalnya bedeng dan juga untuk membeli alat-alat kerja. Tahap kedua adalah pembelian bahan baku dan persiapan SDM, yaitu tukang-tukang yang akan bekerja pada bangunan ini. Bahan baku dibeli dari pemasok yang kemudian akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan, seperti pasir, semen, besi beton, dan lain-lainnya. Tahap berikutnya adalah tahap pembangunan proyek yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah pembangunan mulai dari fondasi hingga dinding-dinding selesai dan kemudian menerima pembayaran tahap pertama. Tahap kedua adalah penyelesaian pembangunan atap, dan setelah
Selesai, maka kontraktor akan menerima pembayaran tahap kedua. Tahap ketiga adalah penyelesaian seluruh bangunan, misalnya pengecatan dan sebagainya, hingga bangunan tersebut siap untuk ditempati. Dan kemudian kontraktor menerima pembayaran yang ketiga. Cara pembayaran bertahap ini dilakukan oleh PT Babas yang membayarnya secara bertahap selama 3 kali dalam setahun. Sedangkan Pak Ali membayarnya secara bulanan merata. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan kas akhir kontraktor ini? Selanjutnya, kita lihat karakteristik arus kas kontraktor selama 12 bulan. Yang digambarkan berikut ini, yaitu Pak Ali pembayarannya dalam kotak berwarna merah jambu dan cara pembayaran kantor digambarkan dalam kotak berwarna oranye. Mari kita lihat arus kas selama tahap 1, yaitu bulan ke-1 hingga bulan ke-4. Kontraktor menerima dana setiap bulan dari Pak Ali yang dimasukkan dalam kas awal, dan kemudian kontraktor tersebut melakukan pembayaran kepada para pemasoknya, dan sisanya tersimpan pada kas akhir bulan pertama. Demikian selanjutnya pada bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat, di mana kontraktor menerima dana dari kantor PT Baba. Coba perhatikan kas awal yang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat yang semakin mengecil. Sedangkan kas akhir hanya mengecil pada bulan pertama hingga bulan ketiga, sedangkan pada akhir bulan keempat membesar kembali karena menerima pembayaran dari kantor PT Baba. Demikian proses berjalan pada tahap kedua, yaitu pada bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, dan bulan ke-8. Dan proses yang sama berjalan pada tahap ketiga, yaitu pada bulan ke-9, bulan 10, bulan 11, hingga bulan ke-12. Berikut ini adalah cara mencari jumlah kebutuhan modal kerja dengan cara proses arus kas. Cara mencegah kas akhir bernilai negatif, kita harus menambah jumlah dana dari kredit atau tambahan modal, yang jumlahnya dicoba dengan memasukkan jumlah angka pada kolom kredit atau tambahan modal. Dan kas akhir harus tetap positif. Sebelumnya, mari kita bahas konsep proses arus kas yang mendasari proses siklus usaha. Mari kita lihat transaksi pada bulan ke-1. Mulai dari kas awal. Kemudian kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1 penjualan tunai, 2 penerimaan piutang, 3 kredit yang mungkin diterima oleh perusahaan ini,
4 tambahan modal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan ini. Berikutnya, kas keluar yang terdiri dari 1. Investasi, 2. Pembayaran tunai kepada para pemasok, 3. Pembayaran hutang juga kepada para pemasok, 4. Biaya operasi, dan kelima, angsuran bank untuk pembayaran kredit yang diterima. Selanjutnya adalah kas akhir bulan ke-1 yang rumusnya adalah kas awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar. Kas akhir pada bulan ke-1 ini akan menjadi kas awal pada bulan kedua. Pada bulan kedua, terjadi juga transaksi kas masuk, kas keluar, sehingga didapatkan kas akhir yang akan menjadi kas awal di bulan ketiga. Demikian seterusnya transaksi ini berjalan dari bulan ke bulan hingga bulan ke-12 dan kita mendapatkan kas akhir pada bulan ke-12. Bila kontraktor ini memakai modal sendiri sebesar 50 juta rupiah, maka setelah proses kas masuk, kas keluar, dan kas akhirnya ternyata negatif selama 3 bulan. Dan ini akan sangat mengganggu operasional. Setelah kontraktor mengetahui kebutuhan modal kerja sebesar 150 juta, kontraktor mengajukan permohonan kepada bank, dan bank setelah menganalisa memberikan kredit modal kerja sebesar 150 juta rupiah. Sehingga pada arus kas tidak terjadi hasil akhir yang negatif, dan kas akhirnya adalah 670 juta rupiah. Pada tahap kedua, Mei hingga Agustus, pola transaksinya sama hingga penyelesaian tahap kedua, yaitu pemasangan atap. Pada buku kas bulanan tercatat tanggal 31 Mei, penerimaan tunai proyek B 100 juta, dikurangi bayar supplier, biaya umum dan bunga bank, maka saldo kasnya 290 juta. Demikian juga transaksi pada 30 Juni, 31 Juli, dan 31 Agustus. Sehingga akhir 31 Agustus saldonya adalah 510 juta rupiah. Dengan cara yang sama, dalam menyusun laporan neraca laba rugi bulan April, kita dapat menyusun laporan neraca dan laba rugi bulan Agustus. Pada tahap ketiga, September hingga Desember, pola transaksinya juga sama dengan bulan-bulan sebelumnya, hingga kontraktor telah melakukan penyelesaian tahap ketiga, yaitu rumah siap untuk dipakai. Pada buku kas bulanan, transaksinya sama dengan periode sebelumnya, yaitu pada akhir September, akhir Oktober, akhir November, dan akhir Desember, dan saldo kasnya adalah 670 juta rupiah. Dengan cara penyusunan laporan neraca laba rugi bulan April, kita kemudian dapat menyusun laporan neraca dan laba rugi posisi bulan Desember.